Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, termasuk anak ya. Kemudian kata Allah, wastabir 'alaiha. Dan sabar kamu dalam melakukan itu. Kemudian kata Allah, la nas'aluka rizqa. Aku tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang takwa. Nah itu dia perintahnya ya. Jadi perintah ini mah, ketika itu perintah Allah, maka kita melaksanakannya yang pertama tadi dengan senang hati. Kayak kita di sholat nih, kan perintah Allah tuh. Kita ngelaksanainnya jangan jadi beban gitu. Sebab kalau sholat jadi beban itu berat. Tapi kalau sholat jadi satu kebutuhan, perintah Allah jadi kebutuhan kita, ibarat kita makan, maka jadi senang kita melaksanakannya. Sama itu juga begitu. Wa'mur ahlaka bisal, perintahin ya, suruh ya, gitu kalau bahasa kita. Suruh anakmu buat sholat. Untuk melakukan itu, kamu harus sabar. Bahkan sabarnya bukan sabar kaleng-kaleng, bukan cuma sekedar sabar, bukan sekedar wasbir, tapi wastabir ditambah toh. Bukan cuma wasbir, kan kalau sabir wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap musibah yang menimpa kamu. Tapi kalau ini wastabir 'alaiha, sabarlah dengan sabar yang benar gitu dalam melaksanakannya. Berarti memang nyuruh anak sholat itu enggak gampang, ya kan? Makanya kata Nabi, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. 10 tahun belum sholat, pukul. Kenapa 7 tahun? Karena kalau dimulai dari kecil, ibarat sebuah pohon yang bengkok kita lurusin gampang kalau dari kecil mah. Tapi kalau udah gede, dia tuh udah punya dunia sendiri. Maka telat kita kalau nyuruh anak udah balik, telat gitu. Dia punya dunia sendiri. Nah dari kecil itu kita biasain. Tapi kan anak kecil mah ya mau main dan lain sebagainya ya. Penting contoh dari kedua orang tua, itu pentingnya. Makanya saya suka bilang anak-anak yang suka sholat di masjid, nah adik kamu suruh ke masjid ya gitu. Harusnya cuma bapaknya yang bawa anaknya, bukan anaknya bawa bapaknya. Kan kebalik ini mah, kebalik. Gergetang itu sebenarnya mas saya. Tapi bagaimana lagi? Emang rezekinya begitu ya. Kadang-kadang suka saya deketin, kada usah kepalanya murajin. Bapak sudah mesti dia gitu. Ya semoga aja mesti dia begitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi ada contoh dari kedua orang tua. Kemudian ada perintah, kan anak itu diperintah nggak tahu jenis perintahnya kayak gimana, tapi begitu ada contoh, kan dia ngikutin. Segala sesuatu yang dibiasakan dari kecil itu nanti udah gedenya enak, ya. Kalau udah kita biasain dari kecil, kalau toh nanti sudah balik atau sudah dewasa, dia punya kerjaan atau punya dunia sendiri, karena sholat itu sudah mendarah daging, nggak ditinggalin. Kenapa sholat ditinggalin? Karena nggak dibiasain dari kecil, gitu. Ya kalau kayak para sahabat pada dapat hidayah, hidayah, dai-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan dai-nya sekarang, ya dai-nya sekelas saya lah, yang kadang-kadang juga marah-marah juga, gitu kan, yang kadang-kadang juga nggak konsisten juga. Maka ini pentingnya begitu. Jadi memerintahkan anak itu merupakan kewajiban kita. Kalau sudah bicara kewajiban, maka kita laksanakan dengan segala resikonya. Dah tugas kita nyuruh, ya sholat ya adik ya, sholat ya anak ya. Dah. Masalah HP itu memang hampir sekarang itu orang tua itu kendalanya itu. Padahal kalau kata guru kami mah, yang beliin saya HP siapa? Ibu. Yang beliin pulsa siapa? Ibu. Lalu kenapa ibu takut ngambil HP-nya? Ambil aja, banting aja. Kalau nggak bisa sini suruh saya gitu. Kalau kata guru kami gitu. Ya. Makanya ketegasan juga harus ada.
Orang tua terus tegas. Ya contoh misalnya anak-anak kami, jam 9 dia belum naruh HP-nya, saya ultimatum. Kalau ayah yang ngambil, HP kamu nggak pulang, terserah kamu. Mau taruh sendiri apa ayah ngambil? Kalau ayah ngambil nggak pulang punya HP kamu. Ya daripada dia mau pulang ditaruh itu. Nggak apa-apa, kita begitu nggak apa-apa. Daripada dia nanti tidurnya malam sholat subuhnya kesiangan, dia masuk neraka, mau kita orang tua tanggung jawab? Padahal kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri dan keluarga. Kata Allah, bahan bakarnya manusia dan batu. Malaikatnya kasar keras. Malaikatnya selalu menuruti apa yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang enggak sadar itu. Kita kadang-kadang kasihan lah. Dibangunin subuh kasihan, masih ngantuk. Kita lebih kasihan ngebangunin anak subuh daripada anak kita masuk neraka. Coba bayang pola pikir kita. Terbalik pola pikir kita itu. Kita nggak tega ngebangunin anak subuh, tapi kita tega jadi anak kita bahan neraka. Gitu. Bagaimana itu? Pola pikirnya terbalik. Saya sering ada yang gini. Ustaz, anak saya susah dibangunin subuhnya. Ibu bayangin, anak kita sedang tidur, rumah kita kebakaran. Ibu lah, udah anaknya lagi pules, ngapain dibangunin? Kasihan. Rumahnya kebakaran. Masa kita masih bilang tega nggak ngebangunin anak? Udah, ntar aja. Kalau udah siang bangunin sendiri, mati anak kita, ya kan? Nah itu di dunia, apalagi di akhirat, yang apinya 70 kali lebih panas daripada api dunia. Nah, yang berikutnya sebelum tidur omongin Bu, sebelum tidur. Ya sebelum tidur atau ketika dia main, ketika kita makan. Saya sering bilang nasihat anak ketika makan itu lebih ngena. Makanya Bapak Ibu tuh suka makan bareng, harusnya makan bareng. Kalau kami suka makan bareng ya. Beli uduk makan bareng. Makan sore, malam makan bareng. Nanti kita bisa ngomong di situ, bisa ngomong makan bareng itu, ya ngomong. Kan enak kalau makan bareng-bareng ya. Iya. Coba kita disuruh bareng-bareng gitu. Jadi bawa mereka ke sana tuh, bawa mereka ke tujuan akhirnya, tujuan surga itu dibawa. Ketika kita bisa menanamkan itu kepada anak, insya Allah lebih mudah, insya Allah. Ya, jadi itu tuh dibawa. Jadi nasihat ketika di meja makan. Karena kalau di meja makan senang-senang kan, suka makan ke ayam abah atau abah Cianjur atau kemana makan, suka diajak sama suami. Suka ya, jangan bilang enggak ya, jangan jelek-jelekin suami nih. Ya, suami udah jelek tak bejat. Jadi suka diajak. Nah ketika diajak itulah ngomong. Kesempatan nanamin akidah di situ, mantap ya, kesempatan. Kemudian kalau dia mau tidur misalnya kita ngomong juga, ntar kalau mau puasa mah ya misalnya, ntar kita bangun sahur ya, atau ntar bangunnya jangan malam-malam ya, jangan malam-malam, jangan sampai kesiangan ya, ntar sholat malam ya, walaupun 2 rakaat. Di ngomong, kita ngomong, sehingga mereka tuh kalau dibangunin nggak marah. Kan anak sekarang mah dibangunin marah. Yang pertama tidurnya kemalaman, kemudian dianya masih ngantuk, orang tuanya kadang nggak terlalu peduli. Begitu dia peduli, anaknya udah telat ngebanguninnya. Makanya dari kecil dibiasain ya, dari kecil. Semua, insya Allah kalau dari kecil menurut lah, insya Allah. Mau kita sahabat juga nggak apa-apa kalau dari kecil. Yang penting tadi contoh ibu dan bapaknya ada. Nah kadang-kadang ini yang jadi masalah ya, ibunya semangat, bapaknya enggak gitu. Bapaknya semangat kata ibunya, kasihan anak masih kecil, bangun-bangunin. Ada aja yang begitu itu, ya. Ibunya semangat, bapaknya enggak ngasih. Ya Allah. Nah ketidakpaduan orang tua ini atau ketidakharmonisan orang tua dalam mendidik ini, itu pengaruhnya buat anak, pengaruh banget, ya pengaruh. Makanya harus sinkron. Kalau ada masalah, saya sering bilang bahkan sama jamaah masjid, kalau ada masalah duduk bareng ngomong.
Ini kita kadang-kadang ninggalin duduk ngobrol. Padahal ngobrol itu Bu, asal jangan ngalor ngidul. Kita kan kebanyakan ngobrolnya ngalor ngidul. Akhirnya ngobrolin orang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita duduk ngobrol, sesuatu yang bermanfaat itu jauh lebih banyak. Banyak sekali. Duduk ngobrol gitu. Ibu sama suami ngobrol bisa. Udah langsung ngerencanain tuh. Pengennya mah kita begini, ngomong aja. Ngomong. Ntar tanggapan bagaimana kek, ya ngomong aja. Nah, dari omongan-omongan kecil itu jadi sesuatu yang besar. Gitu ya. Makanya jangan ditinggalin. Kenapa anak sekarang nih banyak anak yang sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan ya? Ada sampai di YouTube saya ngeliat ada orang dilakban mukanya sama HP gitu. Ya ada yang ngeliat ya. Diajak ngobrol dia main HP pun dilakban sekali. Astagfirullahaladzim. Ternyata masalahnya bukan masalah kita doang, udah nasional itu. Udah go internasional masalahnya. Ya. Saya dulu sedihnya gini. Pernah mampir ke masjid sama istri saya sama anak-anak. Ada sebuah keluarga habis sholat, istrinya megang HP, suaminya megang HP, anaknya megang HP. Saya bilang, ya Allah, kesempatan itu harus buat ngobrol Bu, ya, bukan buat dirinya sendiri. Iya, kan sayang kebersamaan itu nggak selalu ada kan, momen-momen itu nggak selalu ada. Makanya ya emang sih tantangannya berat, itu tantangannya. Tapi setiap zaman pasti punya tantangan, ya. Makanya ajari anakmu dengan satu ilmu karena dia hidup pada zamannya bukan pada zaman kita. Sedih banget saya ngerti nih, istrinya sibuk dengan HP-nya, suaminya sibuk dengan HP-nya, anaknya dengan. Emang yang kamu tonton apaan sih? Padahal kalau kita bisa ngomong sama anak, sama istri cerita, lebih seru, jauh lebih seru ketimbang itu. Ya. Seru, apalagi kemarin main sama cucu, ya seru itu. Walaupun ya begitu seru lah. Hidup gitu, bikin hidup lebih hidup. Makanya nih yang laki-laki coba biasakan antum tuh pemimpin. Kalau antumnya nanti main HP mulu, udah istrinya ngikutin. Kan antum mau panutan, ya. Suaminya main HP, ya istri main HP. Pasti. Oh, siapa yang mau dilihat? Orang suaminya yang dilihat kan begitu ya. Kan istri mau panutan. Kalau suaminya keluar rumah, ya istrinya keluar rumah. Kasihan juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harus antum jaga. Tapi kalau antum sering pegang mushaf, dilihat anak sholat, dilihat anak puasa, dia kan ngikutin, lama-lama ngikutin, pasti ngikutin. Ibu juga begitu. Anaknya bangun ngeliat ibu sedang doa, insya Allah. Suaminya ngeliat bangun, suami istrinya kita kayak mau kena, bukan mau kena kayak mau ngake ya. Kalau kamu doa, sedang doa. Nah, ketika dia sedang doa itulah kan dilihat anak. Nah, ketika dilihat anak itulah jadi contoh teladan. Gitu ya, saja ya. Jadi ingat apa tadi? Kiatnya gimana? Pahami bahwa itu perintah Allah. Pahami ya. Ketika kita sudah memahami itu perintah Allah, maka mengerjakannya menjadi lebih mudah. Jadi maksudnya kita nggak berat gitu. Ini mah perintah Allah. Perintah Allah kan pasti berpahala. Berhasil ataupun tidak pasti berpahala. Kan perintah Allah begitu kan? Kita ini orang muslim anaknya begitu. Kita ngerjain perintah Allah, nyuruh anak sholat ataupun tidak, kita berpahala gitu. Kemudian yang kedua ada teladan. Jangan telatan ya, teladan dari kedua orang tua. Kan anak mah yang dilihat orang tua. Kemudian ibu sama suami itu harmonis ya. Rayu suami kita, dan kita pengen masuk surga bareng-bareng ya, dirayu. Suami mah segagah apapun dirayu ibu pasti luntur ya. Ibunya yang nggak mau memanfaatkan kelemahan suami ya. Jangankan ibu, Fir'aun aja luntur. Fir'aun tahu Fir'aun Bu, yang kekuasaannya selebar dunia. Kata istrinya, bang jangan dibunuh ya, gitu. Kita ambil anak. Kali ini dia jadi manfaat buat kita, jangan dibunuh ya. Udah kita ambil anak aja. Mau Fir'aun nurut sama istrinya.
Apalagi suami kita punya kekuasaan kagak, punya harta kayak Firaun juga kagak, tinggal ibu merayu ya, merayunya. Tapi ingat, merayunya merayu yang baik ya, dirayu sendiri. Jajal Bu ya, jajal ya. Rayu suami kita sampai mau ke masjid gitu. Rayu suami kita biar jadi ahli Quran gitu. Dirayu. Masa dulu bisa ngerayu sekarang kagak ya. Dulu bisa ngerayu sekarang kagak. Dirayu ya. Bisa ngerayu? Masa mau diajarin ngerayu lah ya. Perlu saya ajarin ngerayu. Dirayu. Contoh begini, dirayu lah. Bang, tanpamu rasanya hidup ini hampa rasanya. Ya, dirayu gitu ya. Andai kebersamaan kita terus sampai ke surganya Allah ya Bang ya. Betapa indah dunia ini, dirayu ya. Masa ibu gak bisa ngerayu? Bisa lah, masa gak bisa ya. Merayu itu penting ya. Suami juga bisa ngerayu istri ya. Jangan maunya perintah mulu. Saya kan suami perintah mulu istri. Sono nyuci, itu perintah mulu. Padahal kalau kita lihat contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu bercanda, Nabi itu balap lari sama istrinya. Ibu balap lari sama suami enggak? Sekali-kali ke pantai balap lari gitu, balap lari ya. Cepet-cepet, pelambat-lambat juga. Siapa yang lebih lambat dia menang. Boleh, tapi dalam rangka bercanda. Ya bercanda. Makanya gini, kan kalau kita sama keluarga mah tamasya itu keliling itu boleh. Sama keluarga itu boleh. Yang nggak boleh itu kita melakukan perjalanan sia-sia.